Beri aku waktu 10 menit, aku bisa membuat putrimu melihat lagi. Buktikan jika kau bisa, aku ikhlas jadi istrimu. Awalnya dihina dan diremehkan tapi lihat endingnya. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore menggantung dengan warna jingga yang lembut, ketika mobil hitam mewah melintas menembus gerbang besar, sebuah rumah modern bertingkat 3. Di dalamnya tinggal keluarga terpandang yang pernah dikenal sebagai salah satu keluarga paling berpengaruh di kota itu. Namun, kejayaan yang tampak tak tertandingi itu kini seperti menjadi dinding rapuh yang menahan berbagai luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Di tengah rumah besar itu, tinggal seorang wanita muda bernama Sarah, putri pertama keluarga Wijaya. Usianya baru 26 tahun, namun keanggunan dan wibawa yang ia bawa membuat banyak orang mengira umurnya jauh lebih matang. Penampilannya selalu rapi, rambut hitam panjang terikat rapi, wajah cantik dengan sorot mata tajam, dan sikap tegas yang membuat banyak orang segan padanya. Dari luar, Sarah terlihat seperti wanita yang sudah memiliki segalanya: kecantikan, kekayaan, nama baik, dan masa depan yang terjamin. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa di balik tatapan dinginnya, ia membawa beban besar yang menghantam jantung keluarganya beberapa bulan lalu. Adik perempuannya, Naila, gadis manis berusia 15 tahun, kehilangan penglihatannya setelah kecelakaan mobil yang menimpa mereka saat pulang dari sebuah acara amal. Sarah selamat tanpa luka berarti, tetapi Naila mengalami trauma hebat yang merusak saraf matanya. Sejak itu, seluruh rumah seperti kehilangan warna. Ibu mereka meninggal 2 tahun sebelumnya, sehingga kehilangan Naila bagai kehilangan sisa cahaya keluarga. Sarah memikul rasa bersalah yang tidak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Hatinya remuk setiap kali melihat adiknya berjalan tertatih sambil meraba dinding, meski bibir gadis kecil itu tak pernah mengeluh sedikit pun. Ayah mereka, Pak Wijaya, seorang pengusaha properti besar, berubah menjadi pria pendiam yang tak lagi tersenyum seperti dulu. Ia menjadi lebih cepat marah, mudah tersinggung, dan jarang pulang tepat waktu. Rumah itu, meski besar dan megah, terasa seperti bangunan kosong yang penuh gema kesedihan. Di ruang keluarga sore itu, Sarah duduk di samping Naila yang sedang meraba permukaan piano kecil di hadapannya. Meski tak lagi bisa melihat tutsnya, gadis itu masih mengingat nada demi nada dengan sangat baik. "Sarah?" Suara lembut Naila memecah keheningan. "Ya, sayang," jawab Sarah, memaksakan senyum di wajahnya meski adiknya tak bisa melihat. "Kita ke dokter lagi besok, kan?" Sarah mengangguk, menahan napas sejenak. "Iya, kita coba dokter yang ayah rekomendasikan. Katanya dia cukup ahli." Naila tersenyum kecil, meski pandangannya kosong menatap ke arah suara kakaknya. "Meskipun mereka selalu bilang hal yang sama, aku senang karena kamu selalu berusaha." Jantung Sarah serasa ditusuk pelan. Kata-kata adiknya seperti menyiratkan harapan yang sudah tipis, namun tetap ia coba pertahankan. Sarah menggenggam tangan Naila dengan hati yang rapuh. "Aku tidak akan berhenti mencari cara, Nay," ujarnya pelan. "Tidak akan." Namun, di balik kata-katanya sendiri, Sarah merasa kosong. Semua dokter yang mereka datangi hanya memberikan jawaban yang sama, kemungkinan sangat kecil untuk pulih. Angin dari jendela terbuka membuat tirai berkibar halus. Sarah memejamkan mata sebentar. Hidupnya yang dulu penuh dengan rencana besar, melanjutkan bisnis keluarga, membangun perusahaan sendiri, bekerja di luar negeri, seakan musnah digantikan oleh kekhawatiran tanpa ujung. Ia melepaskan tangan Naila pelan-pelan. "Aku ke dapur dulu, mau buatkan teh. Mau ikut?" Naila menggeleng sambil tersenyum. "Aku main piano sebentar." Sarah melangkah keluar ruangan dengan hati yang berat. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Ayah mereka datang dengan langkah cepat dan wajah penuh tekanan. "Sarah?" panggil Pak Wijaya dengan suara berat. Sarah berhenti. "Ada apa, Ayah?" Pria itu menghela napas panjang. "Aku baru dapat kabar. Dokter Armanda pun mengatakan peluang Naila hampir tak ada." Sarah mengepalkan jemari. "Kita tidak akan menyerah lagi hanya karena satu dokter.
Ayah sudah bicara dengan semua dokter terbaik, semua ngomong hal yang sama. Suara ayahnya meninggi, membuat Naila di dalam ruangan terdiam. Ayah harus kuat. Sarah mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri hampir runtuh. Pak Wijaya memijat kening, menahan emosi yang terpendam. Jika saja, kalau saja ibu kalian masih ada. Kalimat itu membuat ruang antara mereka kembali sunyi. Ingatan pergumulan keluarga itu semakin menghimpit. Sementara itu, jauh dari rumah mewah keluarga Wijaya, di pinggiran kota yang jauh lebih sederhana, seorang pemuda sedang berjalan pulang membawa 2 kantung plastik berisi dedaunan hijau dan beberapa akar kayu. Pemuda itu adalah Danu, pria miskin berusia 27 tahun yang tinggal bersama neneknya di sebuah rumah kecil yang hampir roboh. Bajunya lusuh, celana jeansnya robek di lutut, dan sandal jepitnya sudah menua. Namun matanya memancarkan ketenangan yang jarang dimiliki orang seusianya. Ia tumbuh bersama kakek dan neneknya, belajar banyak hal tentang tanaman obat, urut syaraf, dan ramuan tradisional sederhana. Bukan sebagai pekerjaan utama, tetapi sebagai warisan keluarga yang ia jaga dengan penuh tanggung jawab. Kakeknya dulu terkenal sebagai tabib desa, orang-orang datang dari jauh hanya untuk minta diobati. Namun setelah beliau meninggal, hanya Danu yang meneruskan sedikit ilmu yang ia pahami. Ia bukan tabib besar seperti kakeknya, tetapi sudah cukup sering membantu orang-orang kampung sembuh dari sakit ringan, saraf terjepit, atau gangguan mata kecil. Namun kehidupannya tetap miskin, karena ia tak pernah meminta bayaran. Orang-orang hanya memberi apa yang mereka mampu. Begitulah Danu. Hidup bukan untuk mencari kemewahan, tetapi untuk memberi manfaat. Ketika sampai rumah, neneknya menyambut dengan suara pelan. "Danu, kau sudah pulang? Bagaimana tetangga yang kamu urut tadi?" "Sudah membaik, Nek. Cuma tegang otot saja." Danu tersenyum sambil membuka kantung plastik. "Ini aku beli sedikit bahan untuk ramuan mata. Besok tetangga minta dibuatkan untuk anaknya yang kelilipan parah." Neneknya mengangguk bangga. "Kakekmu pasti senang kau meneruskan ilmunya." Danu terdiam sejenak. "Aku cuma ingin orang-orang bisa terbantu, Nek." Kedua dunia Sarah yang penuh tekanan dan kemewahan, serta dunia Danu yang sederhana namun hangat, berjalan dengan cara masing-masing. Dua hati yang belum saling mengenal itu masih jauh untuk saling bersinggungan. Namun takdir tengah menuliskan garis yang pelan-pelan menahan keduanya dalam satu alur yang tak bisa dihindari. Dan garis itu akan dimulai pada suatu pagi di rumah sakit kota, tempat Sarah hendak membawa Naila untuk pemeriksaan terakhir. Dan tempat Danu hendak mengantar seorang tetangga yang tak mampu membayar kendaraan sendiri. Pertemuan pertama itu akan mengubah segalanya. Bukan karena keajaiban besar, tetapi karena ketulusan yang tidak disangka-sangka dari seorang pemuda yang tak terlihat oleh dunia. Pagi itu, rumah keluarga Wijaya lebih sunyi dari biasanya. Angin lembut meniup tirai putih kamar Naila yang baru saja dibuka Sarah. Mata adiknya yang kosong menatap ke arah suara napas kakaknya. "Sudah siap, sayang?" tanya Sarah lembut. Naila mengangguk pelan. "Aku sudah ganti baju, aku cuma belum pakai sepatu." Sarah berjongkok, memakaikan sepatu putih di kaki kecil adiknya itu. Gerakannya lembut, namun sesekali tangannya gemetar. Setiap ia menyentuh Naila, rasa bersalah itu kembali mencengkram. "Kita coba dokter baru, ya?" ucapnya pelan. "Aku ikut saja kemana kakak pergi," jawab Naila dengan senyum tipis. Kalimat sederhana itu menghantam Sarah lebih keras dari pukulan manapun. Ia menggenggam tangan adik itu kuat-kuat, seolah takut kehilangan lagi. "Terima kasih sudah kuat selama ini," bisiknya. Naila meraba pipi kakaknya, tersenyum lebih lebar. "Kau juga kuat, Sarah. Lebih dari yang kau sadari." Sarah menggigit bibir, menahan emosi yang nyaris pecah. Ia lalu memapah adiknya keluar kamar dengan hati yang remuk namun sekaligus penuh tekad. Ayah mereka sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah lelah. Rambutnya yang memutih kini tampak jauh lebih kusut daripada biasanya. "Sudah siap?" suaranya serak. Sarah mengangguk. "Mari kita pergi, yah." Mereka bertiga berjalan keluar rumah menuju mobil. Sopir keluarga membukakan pintu. Naila masuk lebih dulu, kemudian Sarah. Mobil melaju meninggalkan rumah yang megah namun terasa hampa. Sementara itu, di ujung kota yang jauh lebih sederhana,
Danu bersiap membawa seorang tetangga lanjut usia, Bu Wati, ke rumah sakit. Wanita itu mengalami nyeri dada sejak malam, dan tak punya uang untuk ojek atau taksi. "Nek, aku berangkat dulu ya," ujar Danu sambil merapikan jaketnya yang sudah kusam. Neneknya mengangguk. "Hati-hati, nak, Bu Wati itu baik, tolong jaga dia. Dia tak punya siapa-siapa selain kita di kampung ini." Danu tersenyum. "Justru itu aku bawa dia." Rumah Bu Wati hanya berjarak beberapa meter. Ketika ia mengetuk pintu, wanita tua itu keluar dengan wajah pucat dan tubuh rapuh. "Maaf merepotkanmu lagi, Danu." "Tidak apa, Bu. Ayo, kita berangkat." Danu memapahnya ke becak motor kecil miliknya. Mesin yang kadang mati sendiri itu menyala setelah 2 kali percobaan. Lalu kendaraan sederhana itu perlahan membawa mereka ke rumah sakit kota. Rute yang mereka tempuh adalah rute yang sama dengan mobil keluarga Wijaya, meski dengan dunia yang sangat berbeda. Namun takdir sedang mendekatkan mereka lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Di rumah sakit, mobil keluarga Wijaya berhenti di area khusus VIP. Petugas langsung membantu menurunkan Naila dan membawa kursi roda. Sarah turun, berjalan mendampingi adiknya. Tatapannya fokus namun gugup, seolah ia takut mendengar hal terburuk lagi. Ruangan rumah sakit itu dingin, luas, dan bernuansa modern. Banyak pasien kaya dan pejabat datang untuk berobat. Sarah sudah terlalu sering berada di sini, namun setiap kali ia datang, hatinya tetap gemetar. Setelah memeriksa berkas, perawat berkata, "Dokter akan memanggil sebentar lagi, Bu Sarah." "Baik," sahut Sarah. Ia membawa Naila duduk di ruang tunggu. Ayah mereka berdiri menatap jendela, seolah mencari udara yang bisa membantu menenangkan hatinya. Naila tampak tenang, tapi tangan kecilnya menggenggam jemari Sarah erat-erat. "Kak, apakah kali ini ada kemungkinan?" Sarah menarik napas panjang. "Kita lihat nanti, ya. Yang penting kita coba." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara gaduh terdengar dari pintu masuk rumah sakit. "Permisi, permisi, tunggu saya Bu, pelan-pelan." Sarah menoleh. Di sana, ia melihat seorang pemuda berpakaian lusuh mendorong kursi roda tua yang dinaiki seorang wanita renta. Kaosnya lusuh, celananya memudar, dan jaketnya sobek di bagian siku. Meski demikian, gerakannya penuh kehati-hatian, wajahnya penuh kesabaran. Itu adalah Danu. Ia tidak mempedulikan tatapan jijik atau sinis dari beberapa pasien kaya yang melihat mereka berdua. Ia hanya fokus pada Bu Wati, memastikan wanita itu duduk nyaman. "Kita sudah sampai, Bu. Tahan sebentar ya, saya ambilkan antrian," katanya lembut. Sarah memperhatikan mereka tanpa sadar. Ada sesuatu pada pemuda itu, ketenangan, kesabaran, ketulusan, yang jarang ia lihat dalam hidupnya yang penuh kepalsuan dari kalangan orang-orang berduit. Bu Wati menarik napas pelan. "Terima kasih, Nak Danu. Tanpamu, entah bagaimana aku bisa sampai sini." Danu tersenyum hangat. "Sudah tugas saya membantu." Sarah merasakan sesak di dadanya. Seseorang seperti Danu mungkin tidak pernah ia temui dalam lingkungan elitnya. Dunia mereka berbeda terlalu jauh. Namun pemandangan itu membuatnya terdiam. Naila yang tidak bisa melihat bertanya pelan, "Ada apa, Kak? Ada orang?" "Ya, hanya seseorang yang sedang menolong orang lain," jawab Sarah. Naila tersenyum tipis. Suara langkahnya terdengar pelan dan hati-hati. Sarah terkejut mendengarnya. Adiknya memang buta, tetapi ia memperhatikan dunia dengan cara yang jauh lebih halus dari orang-orang bermata normal. Tidak lama berselang, nama Naila dipanggil. Mereka masuk ruang dokter dengan hati berat. Pemeriksaan berjalan lama. Tanya jawab, lampu sorot, cek saraf, cek retina, semua berjalan dengan prosedur lengkap. Sarah hanya bisa menggenggam tangan adiknya sambil menatap layar monitor yang tak ia mengerti. Ayah mereka menunggu di luar, tidak sanggup melihat anak keduanya diperiksa. Akhirnya, dokter menarik napas panjang. Dalam sekejap, Sarah tahu apa artinya. "Maaf, Bu Sarah, sejauh yang kami lihat, kerusakan sarafnya sudah mencapai tahap yang sulit dipulihkan. Peluangnya hampir tidak ada." Yang hampir tidak ada bukanlah peluang Naila,
namun kekuatan Sarah sendiri. Naila mengangguk kecil, seolah sudah menduga. Tidak apa, Dok. Sarah meraih tangan adiknya, menahan tangis. Nay, aku janji kita akan cari cara lain. Kita coba lagi. Dokter menggeleng lembut. Saya tahu Anda sangat berusaha. Tapi kondisi seperti ini, medis modern pun memiliki batas. Kata, batas, itu seperti pintu terakhir yang menutup tepat di depan wajahnya. Ketika mereka keluar, ayah mereka hanya menunduk. Tidak ada kata. Tidak ada amarah kali ini. Tidak ada harapan tersisa. Di sisi lain rumah sakit, Danu duduk menunggu Buati selesai diperiksa. Ia menatap lantai, memainkan kedua tangannya yang kasar. Ia tidak memperhatikan sekitar, sampai sebuah suara jatuh terdengar. Bruk. Seorang perawat menjatuhkan nampan kecil berisi perlengkapan medis. Refleks, Naila yang sedang berjalan tersentak kaget dan hampir kehilangan keseimbangan. Sarah terlambat meraih adiknya, namun sebuah tangan cepat menyambar lengan Naila dari arah samping. Pelan, pelan, tidak apa, suara pemuda itu lembut. Sarah terpaku. Naila terdiam sesaat, lalu bertanya pelan, terima kasih. Siapa? Danu, yang tak tahu siapa mereka, hanya tersenyum kecil. Tidak apa, Dik. Maaf kalau bikin kaget. Sarah menatap pemuda lusuh itu lebih lama daripada yang ia niatkan. Ada sesuatu yang berbeda pada caranya berbicara. Pada caranya menyentuh lengan Naila dengan hormat. Pada ketulusan yang terpancar tanpa ia sadari. Maaf, adikku kaget, ucap Sarah pelan. Tidak apa, jawab Danu. Dia pasti sudah punya cukup beban. Tak perlu ditambah oleh suara keras. Sarah membeku. Kata-kata sederhana itu menusuk sangat dalam. Sebelum Sarah sempat bertanya lebih jauh, seorang perawat memanggil Danu. Mas Danu, Buati sudah selesai. Pemuda itu mengangguk cepat. Saya permisi, ya. Ia mendorong kursi roda Buati pergi tanpa menoleh. Sarah memperhatikan punggung pemuda itu hingga menghilang di tikungan. Ada sesuatu yang belum ia pahami. Sesuatu yang membuat dadanya terasa aneh. Naila mengerutkan kening. Kak, siapa pemuda tadi? Sarah menghela napas pelan. Entahlah. Tetapi pandangan matanya tidak bisa lepas dari arah Danu menghilang. Pertemuan pertama mereka berlangsung singkat, namun cukup untuk menggoyahkan sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam, harapannya. Takdir telah mempertemukan mereka. Meski Sarah belum tahu, pemuda tak dikenal itu kelak akan menjadi harapan terakhirnya. Harapan terakhir Naila. Dan harapan terakhir bagi luka hatinya sendiri. Langit sore berangsur menjadi jingga ketika halaman depan rumah besar milik keluarga Sarah dipenuhi kerumunan kecil orang. Tetangga, kerabat jauh, dan beberapa karyawan ayah Sarah yang datang sekadar untuk menunjukkan empati. Semua orang tahu bahwa hari itu adalah hari yang berat bagi keluarga itu. Sarah, gadis yang terkenal lembut, cerdas, dan penyayang, kembali dari rumah sakit dengan kabar yang memukul hatinya. Dokter belum menemukan solusi agar matanya bisa melihat kembali. Ayahnya, Pak Arman, pengusaha terpandang dan pria yang selalu tegar di depan umum, hari itu terlihat benar-benar rapuh. Rambutnya yang sebagian memutih tampak acak-acakan, dan wajahnya menunduk dalam ketika menyambut tamu. Ada aura kesedihan yang sulit disembunyikan. Sebagai seorang ayah, tak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat putrinya terbaring tanpa harapan. Di balik pintu kamarnya, Sarah duduk di tepi ranjang sambil meraba permukaan selimutnya. Ia tak menangis, bukan karena ia kuat, melainkan karena air matanya seolah sudah habis. Sejak kehilangan penglihatan beberapa bulan lalu, rutinitas hariannya berubah drastis. Ia harus belajar melakukan semuanya dengan cara yang berbeda. Berjalan dengan tongkat, mengenali suara, meraba tekstur, dan menerima kenyataan bahwa gelap kini menjadi teman setiap hari. Namun, ada satu hal yang selalu ia sembunyikan dari keluarganya. Ia takut. Ketakutan itu begitu dalam hingga terkadang ia menggigit bibirnya sendiri agar tidak merintih. Takut hidup selamanya dalam gelap. Takut menjadi beban. Takut hari-harinya hanya akan dipenuhi rasa kehilangan. Dari luar kamar, terdengar suara langkah ayahnya mendekat. Sarah, nak, boleh ayah masuk? Sarah mengangguk, meski tahu sang ayah tak akan melihat anggukan itu. Masuk, yah.
Pintu dibuka dengan perlahan. Pak Arman duduk di samping putrinya dan menggenggam tangan Sarah. "Sayang, banyak orang yang peduli sama kamu. Mereka datang untuk memberi dukungan." Sarah tersenyum kecil. "Terima kasih, Ayah. Tapi, aku belum ingin bertemu siapapun dulu." Pak Arman mengangguk, memahami. "Ayah cuma ingin kau tahu, kita tidak akan berhenti berusaha. Dokter bilang ada beberapa terapi lain yang bisa dicoba. Kita tetap punya harapan." Sebelum Sarah menjawab, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari halaman depan. Beberapa orang tampak berteriak kecil, mencibir, dan sebagian tertawa sinis. Suara-suara itu memancing rasa penasaran Pak Arman. "Siapa itu?" gumamnya. Sebelum ia berdiri, suara seorang laki-laki yang familiar terdengar sangat jelas. "Pak, saya mohon, beri saya waktu 10 menit saja. Saya bisa bantu putri Bapak." Suara itu, tegas, namun sedikit gemetar, adalah suara Danu. Danu, pemuda miskin yang bekerja sebagai pengantar barang, yang kedatangannya sebelumnya hanya menimbulkan cibiran dari orang-orang di rumah itu. Pemuda yang dianggap tidak punya kapasitas, tidak punya gelar, tidak punya apa-apa. Namun ia kembali. Tepat ketika semua orang mulai kehilangan harapan. Pak Arman spontan berdiri, wajahnya merengut. "Itu suara," ia tidak melanjutkan. Badannya berbalik, melangkah cepat keluar kamar. Sarah hanya bisa menajamkan pendengaran, mendengar setiap detik yang terjadi di luar sana. Di halaman depan, Danu berdiri dengan pakaian lusuh yang sama seperti yang ia kenakan beberapa hari lalu. Kaosnya sedikit sobek di lengan, celananya penuh debu. Namun mata dan hatinya dipenuhi tekad yang tak mudah dipatahkan. "Apa pemuda itu cari masalah lagi?" seseorang berbisik sinis. "Kasihan banget, masih nekat juga," ucap yang lain sambil tertawa kecil. Namun Danu tak peduli. Ia hanya menatap Pak Arman yang melangkah mendekat dengan raut campuran antara marah dan bingung. "Kau lagi? Bukankah sudah kubilang kami tidak butuh jamu atau ramuan anehmu?" tegas Pak Arman, suaranya berat. Danu menunduk sejenak, kemudian memberanikan diri menatap langsung ke mata pria itu. "Saya tidak datang untuk memaksa, Pak. Saya datang karena saya tahu rasanya kehilangan. Saya tahu bagaimana perasaan Bapak melihat orang yang Bapak cinta menderita. Saya pernah merawat adik saya yang hampir kehilangan penglihatannya, dan saya berhasil menolongnya." Kerumunan mulai berbisik. Suasana mendadak berubah. Ada yang mulai memperhatikan dengan serius, ada yang masih tersenyum mengejek. Pak Arman mengangkat alisnya. "Adikmu? Kau menolongnya bagaimana?" "Dengan teknik pijat syaraf optik yang saya pelajari dari seorang tabib tua. Bukan ilmu sembarangan. Saya hanya butuh 10 menit. 10 menit saja untuk membuktikan bahwa saya tidak asal bicara." Pak Arman menghela napas panjang. "Kau ingin aku menyerahkan penglihatan putriku ke pemuda yang bahkan tidak lulus sekolah medis?" "Saya tidak minta Bapak percaya," balas Danu, suaranya sedikit bergetar. "Saya minta kesempatan." Saat itu, pintu depan rumah terbuka. Sarah berdiri di sana, kedua tangannya meraba kusen untuk menahan tubuhnya. Ia mengerutkan dahi, berusaha mengenali suara yang bising itu. "Ayah," panggilnya. Pak Arman langsung menoleh, wajahnya luluh. Ia berjalan dan menggenggam lengan Sarah, membimbingnya mendekat. "Masuk lagi, Nak. Udara di luar dingin." Namun Sarah menggeleng lembut. "Itu suara Danu, kan?" Danu terperanjat. Ia tidak tahu bahwa Sarah mengingat suaranya. Sarah mengambil napas panjang. "Apa? Kamu masih bersikeras mengatakan bisa membuatku melihat lagi?" Danu maju satu langkah. "Iya, Sarah. Saya tidak berniat membohongimu. Saya tidak punya apa-apa selain kejujuran. Kalau saya gagal, saya tidak meminta apapun, bahkan tidak meminta Bapak memberi saya kesempatan kedua." Suara ejekan kembali terdengar dari beberapa tamu. "Kasihan amat, sok pahlawan. Tinggal bilang saja nggak mampu, selesai." Tapi Sarah justru melangkah turun dari teras, meski gerakannya hati-hati. "Kau bilang 10 menit?" tanyanya pelan. 10 menit, jawab Danu dengan mantap. Sarah menarik napas panjang. Dalam gelap yang menjadi dunia barunya,
ia harus mengambil keputusan. Keputusan yang mungkin terdengar konyol bagi sebagian orang, tapi bagi dirinya, harapan sekecil apapun layak dicoba. Ia mengangguk pelan. Baik, aku beri kau 10 menit. Kerumunan langsung terkejut. Bahkan Pak Arman tampak benar-benar tidak setuju. Sarah, kau tidak bisa. Tolong, ayah, potong Sarah lembut. Aku lelah terus mencoba terapi yang tidak memberi hasil. Untuk sekali ini saja, izinkan aku memutuskan. Pak Arman terdiam cukup lama. Ia melihat wajah putrinya, lembut namun penuh keteguhan. Akhirnya ia mengalah, meski dengan berat hati. Baiklah, tapi aku akan berada di sini. Jika ada yang mencurigakan, Bapak boleh hentikan saya kapanpun, sahut Danu. Dengan hati-hati, Danu meminta izin menyentuh bagian belakang kepala Sarah, tepat di bawah tengkuknya. Ia juga memeriksa tekanan otot di sekitar pelipis dan alis. Gerakannya lembut, sangat terlatih, tidak ragu-ragu. Kerumunan terdiam menyaksikan perubahan suasana yang tiba-tiba menjadi sangat serius. Danu menutup mata sejenak, merasakan posisi syaraf optik yang tegang. Ia mengatur napas, lalu mulai memberi tekanan halus dengan teknik tertentu. Sarah sempat meringis kecil. Ada sensasi seperti hangat dan sedikit nyeri. Itu normal, jelas Danu tenang. Mari lanjutkan. Menit pertama berlalu. Menit kedua. Menit ketiga. Tiba-tiba Sarah menarik napas cepat. Danu, ada cahaya, kecil sekali. Semua orang yang mendengarnya membeku. Danu tersenyum tipis. Teruskan. Fokuskan pada cahaya itu. Menit keempat. Menit kelima. Sarah mengerutkan dahi keras, kedua matanya berkedip cepat. Aku melihat siluet. Pak Arman tersedak napas. Emosinya membuncah antara harapan dan ketakutan. Sarah, apa benar? Kau lihat sesuatu? Sarah mengangguk cepat. Ayah, seperti bayangan, samar. Kerumunan serentak terdiam, berubah dari yang semula mengejek menjadi sepenuhnya memperhatikan. Menit ketujuh. Danu mengubah sedikit tekanan jari, menyentuh titik yang paling kritis. Ini bagian terakhir. Rasanya mungkin sedikit menusuk. Sarah memegang lengan ayahnya erat, menahan sensasi tidak nyaman yang menjalar dari belakang kepala hingga ke mata. Menit ke-8. Menit ke-9. Sarah tiba-tiba membuka mata lebar, wajahnya terkejut luar biasa. Aku bisa lihat cahaya. Lebih jelas. Ada warna jingga. Itu, sunset? Pak Arman menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Ya Tuhan. Danu menekan titik terakhir, memastikan syaraf mendapatkan respons optimal. Menit ke-10. Danu melepaskan tangannya perlahan. Selesai. Semua orang serempak menahan napas. Sarah mengedip beberapa kali lagi, dan kali ini, sesuatu yang lebih besar terjadi. Ayah, suaranya pecah. Aku bisa lihat bentuk wajahmu, walau masih kabur. Pak Arman langsung memeluk putrinya, menangis keras tanpa peduli siapa yang melihat. Kerumunan tercengang. Beberapa menutup mulut, yang tadinya mengejek kini tak bisa berkata apapun. Di tengah keharuan itu, tanpa diduga, Sarah menengok ke arah Danu, walau samar, dan berkata pelan, nyaris berbisik. Danu, kau benar. Kau benar. Sementara Danu hanya berdiri terpaku, tak menyangka bahwa 10 menit itu benar-benar mengubah hidup semua orang di sana. Sejak kejadian sore itu, suasana rumah keluarga Sarah berubah drastis. Tak ada lagi kesunyian berat yang selalu menyelimuti ruangan. Tak ada lagi tatapan iba penuh kesedihan dari para kerabat. Yang tersisa kini adalah kekagetan, ketidakpercayaan, harapan, sekaligus kebingungan. Beberapa saksi yang melihat kejadian itu masih berdiri di halaman meskipun matahari sudah hampir tenggelam, seolah kaki mereka enggan pergi sebelum memastikan apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata. Mereka masih membicarakan bagaimana seorang pemuda lusuh yang tidak dikenal, yang selama ini diremehkan, mampu memberikan perubahan nyata dalam 10 menit saja. Di teras rumah, Sarah masih duduk sambil memejamkan mata, merasakan denyut halus di pelipisnya. Matanya belum sepenuhnya pulih,
Tetapi cahaya dan bentuk samar yang bisa ia lihat kembali membuat hatinya begitu hangat. Bukan hanya karena ia melihat lagi, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia benar-benar merasakan harapan. Pak Arman berdiri tak jauh darinya, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Raut wajahnya terlihat seperti seseorang yang baru saja mendapatkan kembali sebagian jiwa yang hilang. Ia menghela napas panjang, seolah beban berat yang ia pikul selama ini tiba-tiba ringan. Danu, pemuda yang menjadi pusat perhatian sore itu, masih berdiri kaku di tempatnya. Ia tidak tahu harus duduk atau pergi. Seluruh keberanian yang ia kumpulkan untuk datang ke rumah itu, kini tergantikan perasaan canggung. Pemuda itu tidak terbiasa menjadi pusat keramaian, apalagi dalam suasana seperti ini. Setelah beberapa menit, Pak Arman akhirnya menghampiri Danu. Sikapnya tidak lagi keras seperti sebelumnya. Langkahnya lebih lembut, matanya lebih teduh. "Danu," panggilnya pelan. Danu segera menunduk. "Iya, Pak." Pak Arman menghentikan langkah tepat di hadapan pemuda itu. Beberapa saat ia diam, seolah mencari kata paling tepat. "Terima kasih," katanya dengan suara berat. "Aku tidak tahu bagaimana, atau apa ilmumu. Tapi apapun itu, kau telah memberi kami hal yang selama ini hampir kami hilangkan, harapan." Mendengar kalimat itu, Danu hampir tidak percaya. Ia mengusap tengkuknya yang berkeringat. "Saya belum sepenuhnya sembuhkan, Pak. Penglihatan Sarah masih belum stabil. Masih ada proses. Masih perlu waktu. Saya hanya membuka blokade syaraf yang selama ini tertutup." Pak Arman mengangguk cepat. "Apa yang kau lakukan saja sudah lebih dari cukup. Jika ada cara untuk membuat anakku melihat sepenuhnya, katakan padaku apapun yang kau butuhkan." "Saya tidak butuh apapun, Pak. Saya hanya ingin membantu." Jawaban sederhana itu membuat beberapa orang yang mendengar terdiam. Begitu tulus, begitu jujur, sifat yang jarang mereka lihat dalam kehidupan yang dipenuhi kepura-puraan dan kepentingan. Sarah akhirnya berdiri perlahan, meraba tiang teras untuk menstabilkan posisi. "Ayah," panggilnya. Pak Arman segera menghampiri dan membantu putrinya mendekat ke Danu. Meskipun penglihatan Sarah masih kabur, ia bisa mengenali bentuk tubuh pemuda itu. Ada kesan hangat yang memancar dari Danu, sesuatu yang tidak ia temukan pada orang lain. "Danu," kata Sarah pelan. "Terima kasih. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan saat melihat cahaya lagi. Aku kira, aku tidak akan pernah melihatnya untuk selamanya." Danu menunduk, namun senyum kecil tampak di wajahnya. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Sarah mengulurkan tangan, dan dengan ragu-ragu Danu menyambutnya. Sentuhan itu membuat dada pemuda itu bergetar, perasaan yang tidak ia sangka muncul pada momen seperti ini. "Aku ingin melanjutkan terapinya," sambung Sarah. Pak Arman langsung menoleh ke Danu. "Apakah itu memungkinkan?" Danu mengangguk. "Saya butuh beberapa sesi lagi. Bisa dilakukan setiap hari, atau 2 hari sekali. Tapi, mungkin saya perlu tempat yang lebih tenang. Terapi seperti ini tidak boleh diganggu." Pak Arman langsung menepuk bahu Danu. "Gunakan rumah ini. Apapun yang kau butuhkan, katakan." Kerumunan yang masih tersisa saling pandang. Mereka tidak percaya bagaimana cepatnya suasana berubah. Danu yang beberapa jam lalu dianggap sampah masyarakat, kini berdiri layaknya tamu kehormatan yang dihormati oleh semua orang. Malam tiba, dan sebagian besar tamu akhirnya pulang. Lampu-lampu rumah menyala, menciptakan suasana hangat meski lelah masih terasa. Sarah duduk di ruang tengah dengan segelas air hangat. Pak Arman duduk di sampingnya, sementara Danu duduk di seberang mereka, terlihat gelisah. "Kau belum makan sejak tadi?" tanya Sarah. Danu tersentak, tak menyangka akan ditanyai demikian. "Ah, iya, tidak apa-apa, saya sudah terbiasa." Pak Arman menggeleng keras. "Tidak bisa begitu. Kau adalah tamu kami. Makanlah dulu sebelum pulang." Danu hendak menolak, namun tiba-tiba perutnya berbunyi keras. Ia menutup wajahnya malu-malu sementara Sarah tertawa kecil. Tawa pertama yang ia keluarkan sejak kehilangan penglihatannya. Tak lama kemudian, seorang pembantu membawa makanan sederhana. Nasi, sup ayam, dan telur dadar. Danu makan pelan,
namun matanya berkaca-kaca. Sudah lama ia tidak merasakan makan hangat di rumah orang yang menghargai keberadaannya. Setelah selesai makan, Pak Arman bersandar. "Danu, aku ingin bertanya jujur. Dari mana kau mempelajari teknik itu?" Danu mengusap ujung rambutnya, bengong sejenak. "Dari seorang tabib tua di desa tempat saya tinggal dulu. Beliau tidak suka dikenal orang. Ia hanya bilang, kalau kau belajar, belajarlah untuk menolong, bukan untuk pamer. Jadi, saya tidak pernah menggunakannya kecuali benar-benar dibutuhkan." Sebuah keheningan nyaman mengalir. Sarah memegang gelasnya erat-erat, lalu berkata pelan, "Danu?" "Iya?" "Kau tadi bilang, kalau berhasil, aku akan..." Sarah berhenti, wajahnya memanas. Danu membeku. Ia ingat jelas kata-kata Sarah saat masih marah dan putus asa beberapa hari lalu. "Buktikan jika kau bisa membuatku melihat lagi, aku rela jadi istrimu." Sarah menggigit bibirnya malu, meskipun ia tidak bisa melihat wajah Danu dengan jelas. "Aku, waktu itu sedang frustasi. Kau tahu itu, kan?" Danu menunduk. "Saya tidak menganggap ucapan itu serius. Saya hanya ingin membantu." Pak Arman menatap putrinya, lalu menatap Danu, lalu kembali ke putrinya lagi. Ekspresinya sulit dibaca, campuran antara syok, geli, dan bingung. Suasana mendadak canggung. Sarah akhirnya berkata pelan, nyaris berbisik, "Aku tidak menarik kata-kataku. Tapi, bukan sekarang. Bukan saat aku belum benar-benar sembuh. Bukan saat semuanya masih samar." Hening menelan ruangan itu. Danu membatu. Pak Arman terlonjak kecil, tak tahu harus tertawa atau panik. Sarah tersenyum samar. "Yang jelas, aku ingin melihat dunia lagi. Dan kalau kau mau, tolong bimbing aku sampai benar-benar bisa melihat." Danu menegakkan tubuhnya, pandangannya mantap. "Saya akan lakukan apapun yang saya bisa. Saya janji." Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di rumah itu, Danu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, penerimaan. Dan tanpa mereka sadari, momen malam itu adalah fondasi awal dari perjalanan panjang yang tidak hanya menyembuhkan mata Sarah, tetapi juga membuka hati semua orang yang terlibat di dalamnya. Malam itu, setelah Danu pulang, rumah keluarga Sarah kembali sunyi, namun bukan kesunyian yang suram seperti malam-malam sebelumnya. Kesunyian kali ini membawa nuansa berbeda, lebih hangat, sedikit terang, seperti ada secercah cahaya baru yang menyusup masuk ke dalam rumah yang sebelumnya hanya dipenuhi kelam dan putus asa. Pak Arman duduk sendirian di ruang kerja setelah memastikan Sarah sudah beristirahat. Lampu meja menyala redup, menerangi wajah lelaki parubaya itu yang masih terlihat lelah namun jauh lebih tenang daripada biasanya. Di depannya berserak berkas-berkas medis milik Sarah, laporan dokter dari berbagai rumah sakit terkenal, serta hasil terapi yang selama ini ia coba dengan harapan sia-sia. Kini, tiba-tiba ada satu nama yang muncul dan mengguncang semuanya, Danu. Ia memijat pelipisnya sambil menghela napas panjang. Bagian dalam hatinya berkata bahwa pemuda itu tulus dan layak dipercaya, tetapi bagian lain masih berusaha mencari penjelasan lebih logis. Bagaimana mungkin seorang pemuda sederhana, berpakaian lusuh, hidup dengan kondisi ekonomi terbatas, mampu melakukan sesuatu yang para dokter berpengalaman saja tak sanggup lakukan? Apakah dunia benar-benar sesederhana itu? Gumamnya lirih. Pikirannya terpecah antara rasa syukur, rasa cemas, dan rasa ingin tahu. Namun satu hal jelas, ia tidak boleh lengah. Karena di luar sana, banyak mata yang mengincar hartanya, termasuk orang-orang yang selama ini dekat. Pagi hari berikutnya, desa kecil itu mulai beraktivitas seperti biasa. Namun rumah Pak Arman tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Semua orang tahu tentang perubahan penglihatan Sarah yang membaik, dan kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Tak ada yang tidak membicarakan hal itu, terutama tentang Danu, pemuda miskin yang namanya tidak pernah dianggap sebelumnya. Sebagian orang memuji, sebagian meremehkan, sebagian lain merasa iri. Inilah lingkungan yang selalu menjadi akar masalah. Tempat kecil yang penuh dengan desas-desus dan hati-hati yang mudah terbakar ambisi. Salah satu yang hatinya mulai dipenuhi bara itu adalah Rangga, lelaki parubaya yang selama ini menjadi tangan kanan Pak Arman, sekaligus seseorang yang diam-diam mengincar posisi dalam keluarga itu.
Ia melihat Sarah bukan hanya sebagai gadis yang rapuh, melainkan sebagai jalan untuk memperbesar kekuasaan dan aset. Ketika Sarah buta, ia begitu yakin bisa mendekatinya perlahan. Namun kini, kedatangan seorang pemuda miskin seperti Danu menghancurkan semua rencana yang sudah ia susun selama bertahun-tahun. Ia duduk di teras rumahnya, menyalakan rokok sambil menatap ke kejauhan. Sial. Anak kampung itu benar-benar mengganggu. Ia tahu, selama ini Pak Arman menganggapnya sebagai orang yang bisa dipercaya. Tetapi jika Danu terus hadir dan memiliki pengaruh besar pada kesembuhan Sarah, maka posisi Rangga bisa digeser kapan saja. Tidak boleh aku diam. Satu kalimat itu membuat percik kecil keserakahan di hatinya berubah menjadi api. Sementara itu, di rumah kecilnya yang terbuat dari papan, Danu bersiap-siap memulai hari. Ia mengemasi peralatan tradisionalnya, ramuan minyak, alat totok syaraf, kain hangat, dan beberapa racikan herbal yang ia buat semalam. Ibunya yang sudah lanjut usia, memperhatikan dengan mata jernih yang penuh kasih. Kau akan ke rumah mereka lagi? Iya, Bu, jawab Danu sambil tersenyum kecil. Sarah harus terapi rutin agar penglihatannya kembali normal. Sang ibu mengangguk pelan. Ibu bangga padamu, Nak. Tapi hati-hati, orang kaya tidak semuanya tulus. Danu menunduk, lalu mencium tangan ibunya. Saya tahu, tapi keluarga itu baik, Bu. Dan Sarah, dia orang yang lembut. Senyum ibunya semakin tipis, tetapi ada ketenangan di sana. Kalau begitu, bimbing dia sebaik yang kau bisa. Setelah berpamitan, Danu berjalan keluar rumah, melewati jalan tanah berbatu yang biasa ia lalui tiap hari. Namun kali ini langkahnya lebih ringan. Bukan karena Sarah, melainkan karena tujuan yang lebih mulia. Ia ingin membantu, bukan untuk harta atau imbalan, tetapi karena ia melihat betapa anak itu ingin sembuh dan betapa ayahnya mencintainya. Namun sebelum sampai di rumah Sarah, seorang pria menghadangnya di tikungan jalan kecil. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dan tatapannya tajam. Dia adalah Rangga. Sedang sibuk rupanya. Danu, ujarnya sambil menghalangi jalan. Danu tertegun sejenak, namun tidak gentar. Ada yang bisa saya bantu, Bang? Rangga tertawa kecil, tawa yang tidak menyenangkan. Aku dengar kau mulai sering ke rumah Pak Arman. Mulai dekat dengan keluarganya. Ya, Sarah butuh terapi. Terapi. Rangga mendekat, menepuk bahu Danu dengan keras. Kau tahu diri, kan? Kau itu siapa? Dari mana? Jangan sok-sok ikut campur urusan orang kaya. Danu menyingkirkan tangan Rangga dari bahunya dengan sopan. Saya hanya ingin menolong, Bang. Tidak lebih. Rangga mencibir. Kau pikir aku percaya? Orang miskin sepertimu selalu saja punya niat. Entah uang, entah perempuan, atau keduanya. Raut wajah Danu menegang, tetapi ia tetap menahan diri. Kalau abang tidak percaya, itu hak abang. Yang penting, Pak Arman percaya. Dan Sarah juga ingin sembuh. Alis Rangga terangkat tinggi. Kau berani bicara begitu kepada aku? Danu menarik napas. Saya tidak bermaksud menyinggung. Tapi saya juga tidak akan berhenti hanya karena abang tidak suka. Rangga mendekat, suaranya rendah namun tajam. Ingat baik-baik, anak kampung. Dunia ini bukan hanya milik orang baik. Jika kau terus dekat dengan Sarah, aku pastikan hidupmu tidak akan tenang. Namun Danu hanya menatapnya dengan ketegasan yang jarang ia keluarkan. Kalau abang mau mengancam, silakan. Tapi saya tidak akan meninggalkan seseorang yang butuh bantuan. Rangga terdiam sejenak, lalu tertawa kasar. Kau pikir kau pahlawan? Baiklah, jadilah pahlawanmu. Tapi ingat, pahlawan juga bisa mati. Setelah berkata demikian, Rangga pergi dengan langkah besar yang memecah keheningan. Danu tidak menggigil, tidak merasa takut. Namun ia sadar, setelah pertemuan itu, hidupnya akan berubah. Tidak semua orang menyukai sesuatu yang baik. Terkadang, sesuatu yang baik justru mengundang hasad dari orang-orang yang merasa terancam. Setibanya di rumah Sarah, suasana langsung berbeda. Sarah sedang duduk di teras, wajahnya menghadap matahari pagi. Senyumnya mengembang saat mendengar langkah kaki Danu.
"Danu, kau datang," katanya dengan suara ceria. Pak Arman yang berada di dekatnya ikut berdiri. "Danu, kami menunggu." Danu membungkuk sopan. "Maaf kalau saya membuat menunggu. Saya bawa beberapa ramuan baru." Sarah memegang tangannya, dan untuk pertama kalinya Danu melihat mata gadis itu lebih terang. Meskipun masih kabur, ada energi baru di sana. "Terima kasih," ucap Sarah. Danu tersenyum. "Baik, kita mulai." Terapi berjalan hampir 1 jam. Setiap tekanan pada titik tertentu membuat Sarah semakin nyaman. Bahkan beberapa kali ia bisa menyebutkan benda yang ada di hadapannya meski belum jelas. Setelah selesai, Sarah berseru kecil, "Danu, aku bisa lihat lebih terang dibanding kemarin." Pak Arman menutup wajahnya, hampir menangis. "Terima kasih, Nak, terima kasih." Namun di balik kebahagiaan itu, Danu masih memikirkan ancaman Rangga. Ia menatap Sarah dan ayahnya, lalu dalam hati ia berkata, "Aku harus melindungi mereka, apapun yang terjadi." Tanpa mereka sadari, perjalanan menuju kesembuhan itu bukan hanya tentang mata Sarah, tetapi juga tentang membuka pintu bagi konflik besar yang akan datang. Dan sejak hari itu, api ketamakan dan kecemburuan mulai menyala, dan akan segera membakar siapa saja yang terlibat di dalamnya. Danu tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah begitu cepat sejak hari ia berani menawarkan sesuatu yang bagi banyak orang terdengar mustahil. "Beri aku waktu 10 menit, aku bisa membuat putrimu melihat lagi." Kalimat itu, yang awalnya dianggap sebagai lelucon kasar oleh sebagian orang, kini berubah menjadi pintu menuju kekacauan, harapan, dan berbagai rahasia yang mulai muncul satu persatu ke permukaan. Pagi itu, suasana rumah keluarga Sarah tampak lebih tegang dari biasanya. Semua dimulai sejak kabar tentang kemampuan Danu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Padahal, pria itu tidak pernah mengaku sebagai dokter, tabib, atau penyihir. Ia hanya menyebut dirinya seseorang yang berusaha membantu. Namun masyarakat punya cara sendiri dalam membentuk opini. Mereka menyukai cerita ajaib, rumor tak masuk akal, dan gosip yang membuat mereka merasa hidup lebih berwarna. Sarah duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan ayahnya yang sejak tadi menghilang ke ruang kerjanya. Sudah beberapa hari ini rumah mereka dihampiri banyak orang yang penasaran siapa sebenarnya Danu, dan apa yang membuat pria itu begitu percaya diri bisa menyembuhkan seseorang dalam waktu sesingkat itu. Ketika langkah-langkah kaki ayahnya terdengar menuju ruangan, Sarah sudah tahu bahwa pembicaraan serius akan dimulai. "Sarah," ucap ayahnya perlahan sembari duduk di hadapannya, "kita perlu membahas tentang rencana lanjutan mengenai matamu dan tentang anak muda itu." "Danu?" Sarah merasakan jantungnya sedikit berdebar, padahal ia sendiri tidak mengerti mengapa nama itu mempengaruhi dirinya sejauh ini. Ayahnya mengangguk pelan. "Banyak orang datang ke rumah sejak 2 hari lalu. Mereka menanyakan siapa dia, dari mana, dan apa niatnya. Aku mulai merasa kalau situasi ini akan semakin rumit jika kita tidak mengambil sikap." Sarah tidak menjawab. Di dalam hatinya, ia sendiri masih bingung. Bukan hanya tentang apa yang Danu lakukan pada matanya, yang jelas memberikan perubahan, sekecil apapun itu, tetapi tentang rasa tenang yang selalu datang ketika pria itu ada di dekatnya. Rasa yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun, bahkan dari Bima sekalipun. Ayahnya melanjutkan, "Aku tidak ingin kamu tertekan. Tapi aku harus tahu apa yang benar-benar kamu rasakan soal Danu." Sarah membuka bibirnya, namun suaranya baru keluar setelah beberapa detik ia berusaha menyusunnya. "Aku tidak tahu, Ayah. Jujur, aku sendiri bingung. Tapi Danu tidak seperti yang orang pikirkan. Dia bukan penipu. Aku bisa merasakannya." Ayah Sarah menyipitkan mata, mencoba membaca setiap kata yang keluar dari bibir putrinya. "Kau yakin?" Banyak orang terlihat tulus, tapi tidak semuanya benar-benar demikian. Sarah menegakkan punggungnya. "Aku tidak bisa jelaskan, tapi dia tidak punya alasan untuk mencelakai kita." Namun pembicaraan mereka terputus ketika pintu depan diketuk cukup keras. Mereka saling menatap seolah sama-sama bertanya siapa yang datang sepagi itu. Seorang pekerja rumah membuka pintu, dan muncullah seorang pria berbadan besar, berpakaian mahal, dengan wajah yang langsung menunjukkan arogansi. "Bima." Sarah terdiam. Dadanya terasa hangat,
bercampur dengan rasa tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Bima datang dengan langkah tegas, seakan rumah itu miliknya. Ia langsung mengarah ke ruang tamu begitu pekerja rumah mempersilakan masuk. Begitu melihat Sarah, ekspresinya berubah menjadi seolah ia sedang melihat barang mahal yang pernah menjadi miliknya dan ingin direbut kembali. Aku dengar ada pria asing yang coba mengobati matamu. Bima membuka percakapan tanpa sopan. Ayah Sarah mengerutkan dahi. Bima, jaga cara bicaramu. Ini rumah kami. Namun Bima bahkan tidak meminta maaf. Matanya tetap terpaku ke Sarah. Aku perlu tahu, Sarah. Siapa dia? Apa dia sudah menipumu? Apa dia meminta sesuatu sebagai imbalan? Sarah menatap pria itu dengan lembut tapi jelas. Bima, kau datang dan langsung menuduh tanpa bertanya. Danu tidak menipuku. Dia hanya apa? Bima meninggikan suaranya, matanya tajam penuh curiga. Aku tahu tipe orang itu. Orang miskin selalu punya cara memanfaatkan belas kasihan agar dapat keuntungan. Apa dia sudah meminta uang? Atau, lebih buruk lagi, meminta sesuatu darimu? Wajah Sarah berubah pucat. Ayahnya berdiri, jelas marah. Kau keluar dari rumah ini sekarang juga kalau tidak bisa menjaga lidahmu. Tapi sebelum situasi benar-benar memanas, suara yang tenang namun tegas tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Saya tidak pernah meminta apapun. Semua menoleh. Danu berdiri di sana, dengan pakaian sederhana seperti biasa, wajahnya datar namun penuh ketegasan yang tak pernah dilihat Sarah sebelumnya. Suasana ruangan sontak berubah. Bahkan Bima terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya mendengus. Kau datang pagi-pagi begini? Atau kau sengaja menunggu kesempatan memperlihatkan dirimu baik-baik di depan keluarganya? Danu menatap Bima tanpa gentar. Saya datang karena diminta ayah Sarah untuk bertemu pagi ini. Tapi sepertinya Anda datang lebih dulu. Bima mendekat, menatapnya dari jarak setengah meter. Dengar, orang miskin. Jangan kira kau bisa memutarbalikkan keadaan hanya karena merasa seolah menjadi pahlawan. Saya tahu orang seperti kau. Kau pura-pura baik untuk mendapatkan tempat di hati keluarga ini. Terutama putrinya. Sarah berdiri. Bima, cukup. Namun Bima tidak menghiraukan. Ia kembali menatap Danu. Kau ingin dihargai? Kau ingin dianggap pahlawan? Lalu apa? Kau ingin menikah dengannya? Ingin hidup mewah dengan modal keajaiban palsu? Jangan mimpi. Danu menahan napas panjang. Ia tidak terpancing. Namun semua orang bisa melihat bahwa ucapannya baru saja menusuk sesuatu yang dalam. Saya tidak mengejar hal seperti itu. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Tidak lebih. Omong kosong. Bima semakin berapi-api. Kau tahu apa yang dikatakan orang-orang di luar sana? Mereka bilang kau hanya penipu. Mereka bilang kau hanya memanfaatkan kondisi Sarah untuk keuntungan pribadi. Dan jujur saja, aku lebih percaya itu. Ayah Sarah tidak tahan lagi. Bima, keluar. Sekarang. Namun sebelum Bima sempat bergerak, Sarah berkata dengan suara yang mengejutkan semua orang. Bahkan dirinya sendiri. Danu tidak menipuku. Dan jika kau masih terus memaksakan ceritamu sendiri, maka kau yang tidak boleh datang ke rumah ini lagi. Bima menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Sarah, kau tidak mungkin membelanya. Namun Sarah menatap Danu, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama matanya kehilangan cahaya, ada sesuatu yang terlihat di sana. Sebuah tanda bahwa ia mulai melihat sedikit, atau mungkin lebih tepatnya, merasa. Aku hanya membela kebenaran, katanya pelan. Danu merasakan tenggorokannya mengering. Ia tidak pernah meminta Sarah mengatakannya. Ia bahkan tidak berencana membuat hubungan mereka menjadi rumit. Tapi kalimat itu membuat napasnya bergetar. Bukan karena kemenangan, tetapi karena tanggung jawab yang tiba-tiba terasa jauh lebih berat. Bima melangkah mundur. Wajahnya merah padam, antara marah dan terluka. Baik, baik. Kalau itu yang kau pilih, Sarah, jangan salahkan aku nanti. Ia keluar sambil membanting pintu. Ruangan kembali sunyi. Ayah Sarah memijat pelipisnya. Baiklah, sepertinya kita perlu membicarakan rencana selanjutnya terkait pengobatanmu.
dan tentang rencana Danu untuk melanjutkan proses penyembuhan. Danu mengangguk pelan. Saya siap kapan saja. Tapi, sebelum itu, ada hal yang harus saya jelaskan lebih dulu. Semua menatapnya. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ada sesuatu yang belum kalian tahu tentang saya, ucapnya perlahan. Dan mungkin, bisa mengubah cara kalian memandang saya selama ini. Ruangan kembali hening. Bahkan napas Sarah terdengar jelas. Ayahnya berkata pelan, "Kalau begitu, katakan." Danu menelan ludah. Inilah saatnya. Saat yang selama ini ia hindari. Saat yang bisa membuat semua berubah, entah menjadi lebih baik atau justru lebih buruk. Dan sebelum kata pertama keluar dari bibirnya, ketukan keras kembali terdengar di pintu. Suara panik dari luar berteriak, "Tuan, ada wartawan dan warga berkumpul di depan rumah. Mereka datang untuk mencari tahu siapa pria misterius yang mengaku bisa membuat orang buta melihat lagi." Sarah terkejut. Ayahnya terperanjat. Sementara Danu hanya memejamkan mata. Ia tahu, semua ini baru permulaan. Dan rahasianya tidak akan bisa ia sembunyikan lebih lama lagi. Hari itu dimulai dengan hiruk-pikuk yang tidak pernah dialami oleh keluarga Sarah sebelumnya. Para wartawan, tetangga, dan bahkan orang-orang dari desa sekitar berkumpul di depan rumah besar mereka, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Danu. Kamera-kamera merekam wajahnya, ponsel merekam setiap gerak-geriknya, sementara rumor yang tersebar makin menguat. Seorang pemuda miskin mampu membuat orang buta melihat kembali dalam 10 menit. Sarah, meski penglihatannya belum sepenuhnya pulih, bisa merasakan kegaduhan yang melingkari rumahnya. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat, merasa sedikit takut sekaligus bangga. Bangga karena pria sederhana yang ia percaya kini menjadi pusat perhatian, dan takut karena dunia luar seringkali terlalu kejam untuk diterima begitu saja. Di ruang tamu, Danu berdiri dengan tenang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu, rahasia yang selama ini ia simpan, tentang asal-usul ilmu yang ia pelajari, tentang ramuan yang ia gunakan, dan tentang niat tulusnya, akan segera terungkap. Dan begitu rahasia itu keluar, segala sesuatu bisa berubah drastis. Citranya di mata keluarga Sarah, posisi sosialnya, bahkan hubungannya dengan Sarah sendiri. Pak Arman memanggil Danu duduk di dekatnya. "Anak muda, kau harus memberitahuku apa yang sebenarnya kau lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di rumah ini lagi. Aku ingin tahu kebenarannya sebelum masalah menjadi lebih besar." Danu menunduk, mengambil napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara yang mantap namun penuh kerendahan hati. Ia menjelaskan asal-usul ramuan dan teknik yang ia gunakan. Bagaimana ia belajar dari tabib tua di desa, bagaimana ia memahami titik-titik syaraf yang memengaruhi penglihatan, dan bagaimana semua ini adalah hasil kerja keras dan keyakinan, bukan sulap atau tipu daya. Sarah mendengarkan dengan saksama, matanya menatap Danu meski penglihatannya belum sepenuhnya normal. Ia bisa merasakan ketulusan di setiap kata, setiap gerakan, dan setiap nada suara Danu. Hatinya bergetar, menyadari bahwa selama ini ia salah menilai banyak hal, termasuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Pak Arman terdiam beberapa saat. Ia menatap Danu dengan mata yang tak lagi curiga, melainkan penuh penghormatan. "Aku tidak pernah menyangka, anak muda sepertimu memiliki keberanian dan ketulusan sebesar ini." Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Di luar, suara teriakan warga semakin keras. Mereka menuntut agar Danu menunjukkan bukti lebih lanjut atau menjelaskan secara detail tentang keajaiban yang terjadi. Beberapa wartawan mulai mencatat setiap kata, menuntut jawaban instan yang mungkin sulit diberikan. Danu menatap ke arah Sarah, kemudian ke arah ayahnya. "Saya bisa melanjutkan terapi dan memastikan penglihatan Sarah pulih sepenuhnya. Tapi saya tidak bisa melakukannya jika tekanan dari luar terlalu besar." Sarah menggenggam tangannya erat. "Aku ingin kau melakukannya, Danu. Aku percaya padamu." Kepercayaan itu membuat dada Danu panas dengan perasaan campur aduk. Ia tidak hanya ingin menolong, tetapi juga merasakan tanggung jawab yang semakin besar. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena setiap tindakan bisa memengaruhi tidak hanya kesehatan Sarah, tetapi juga masa depan mereka semua. Di tengah kegaduhan itu, Bima kembali muncul. Kali ini, wajahnya lebih tegang dan matanya menyala dengan kemarahan yang sulit disembunyikan.
Ia menatap Danu dengan tatapan yang penuh dendam. Kau pikir semua orang akan percaya padamu? Kau anak kampung miskin, Danu. Jangan merasa bisa bermain-main dengan keluarga Sarah begitu saja. Danu tetap tenang, matanya menatap lurus ke Bima. Saya tidak bermain-main. Saya hanya menolong. Itu saja. Bima tertawa sinis. Menolong? Kau hanya ingin perhatian. Kau hanya ingin pujian. Dan kau pikir itu cukup untuk mendapatkan tempat di hati Sarah. Sarah berdiri di tengah ruangan, menyela dengan tegas. Bima, cukup. Aku yang memutuskan siapa yang aku percayai. Jika kau tidak bisa menghormati itu, keluar dari rumah ini sekarang. Bima terdiam, tampak kaget dengan keberanian Sarah. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Sebaliknya, ia menatap Danu dan berkata dengan nada dingin, "Kalau begitu, lihat saja nanti. Dunia ini keras. Kau akan segera tahu bahwa ketulusan saja tidak cukup untuk bertahan." Setelah Bima pergi, suasana rumah kembali hening. Namun kini, keheningan itu tidak lagi menakutkan, melainkan penuh dengan rasa lega dan keyakinan. Sarah menatap Danu, matanya sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih, Danu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku ingin kau tahu, aku mempercayaimu sepenuhnya." Danu tersenyum tipis, hatinya terasa hangat. "Aku akan melakukan yang terbaik, Sarah. Aku janji." Pak Arman memegang pundak Danu. "Anak muda, kau tidak hanya menyembuhkan mata putriku. Kau juga menyembuhkan hati kami semua. Jangan pernah ragu untuk tetap berada di sini, dan lakukan yang terbaik." Hari itu menandai sebuah titik balik. Bukan hanya bagi Sarah yang mulai melihat dunia dengan jelas, tetapi juga bagi Danu yang kini berada di persimpangan antara ketulusan, tanggung jawab, dan tantangan dari dunia luar. Rahasia yang selama ini ia simpan mulai terbuka, dan dengan terbukanya rahasia itu, keputusan-keputusan besar mulai menuntut keberanian, kesabaran, dan keyakinan yang luar biasa. Di malam yang sama, setelah semua tamu pergi dan rumah kembali sunyi, Danu duduk di teras sambil memandang bintang-bintang. Ia tahu perjalanan masih panjang. Tantangan tidak akan berhenti di sini. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keberanian dan ketulusannya memiliki arti, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang ia cintai dan lindungi. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah keluarga Sarah mulai kembali normal. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Dunia luar terus bergerak, dan tekanan dari lingkungan sekitar semakin terasa. Wajah-wajah penasaran dari tetangga, wartawan, hingga orang-orang yang sebelumnya skeptis terus mengintai. Mereka ingin melihat bukti nyata, ingin memastikan apakah Danu benar-benar tulus atau hanya sekadar menipu untuk keuntungan pribadi. Pagi itu, Sarah duduk di ruang tamu sambil menatap cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Ia masih belum sepenuhnya bisa melihat dengan jelas, tetapi setiap hari ada perkembangan. Setiap kata, setiap gerakan Danu, ia rasakan seperti hal baru yang membawanya pada kebahagiaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Hatinya terasa ringan meski tubuhnya masih lelah dari proses terapi yang intens. Danu masuk membawa beberapa ramuan herbal, tersenyum tipis ketika melihat Sarah sudah menunggu. "Selamat pagi, Sarah. Siap untuk sesi hari ini?" tanyanya lembut. Sarah mengangguk, matanya bersinar meski kabur. "Aku siap. Aku ingin melihat lebih jelas hari ini." Danu mulai mempersiapkan alat-alat sederhana dan meracik ramuan herbalnya. Aroma jahe, madu, dan jeruk nipis memenuhi ruangan, menenangkan suasana. Sarah memejamkan mata, membiarkan tubuhnya rileks. Setiap titik yang ditekan Danu terasa hangat, menenangkan, dan penuh energi yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Namun itulah yang membuat proses terapi ini berbeda dari apapun yang pernah ia alami. Di luar rumah, Rangga tidak tinggal diam. Ia mengetahui bahwa reputasi Danu semakin meningkat, bahkan mulai mendapat kepercayaan penuh dari Sarah dan ayahnya. Rangga merasa posisinya terancam. Ia merencanakan sesuatu, sebuah strategi untuk menggagalkan segala usaha Danu, sebelum terlalu banyak orang yang terlanjur percaya pada pemuda itu. Sementara itu, Sarah mulai mengucapkan kata-kata pendek. Danu menatapnya dengan seksama. "Bagus, Sarah. Sekarang coba lihat benda di depanku."
Sarah mengerjap beberapa kali, kemudian menunjuk sebuah vas bunga. Itu, bunga, merah, ucapnya dengan suara pelan, tapi jelas. Danu tersenyum lebar. Benar, luar biasa. Setiap hari kau semakin baik. Pak Arman yang mengintip dari balik pintu tersenyum bangga. Ia menepuk pundak Danu. Anak muda, kau telah membawa keajaiban ke rumah ini. Tidak hanya mata putriku yang kau sembuhkan, tetapi juga hati kami. Namun kegembiraan itu segera diganggu oleh suara keras dari luar. Beberapa orang dari desa datang mendesak untuk bertemu Danu. Mereka ingin melihat keajaiban itu dengan mata kepala sendiri. Beberapa menuntut agar rahasia ramuan Danu dibocorkan. Danu menatap mereka dengan tatapan tenang. Aku bisa menunjukkan apa yang bisa kulakukan, tetapi kalian harus memahami ini bukan untuk pamer. Ini untuk membantu, bukan untuk keuntungan pribadi. Beberapa orang mulai mengangguk, namun beberapa lainnya tetap curiga. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda miskin bisa memiliki pengetahuan dan kemampuan seperti itu. Dunia kadang tidak adil, dan ketulusan seringkali disalahartikan. Di tengah keramaian, Sarah memegang tangan Danu erat-erat. Jangan takut. Aku percaya padamu. Aku tahu kau hanya ingin membantu. Danu tersenyum, merasa hati dan pikirannya tenang karena mendapatkan dukungan dari Sarah. Ia tahu, kepercayaan itu bukan datang dari kata-kata semata, tetapi dari pengalaman dan bukti nyata yang telah ia tunjukkan. Namun malam itu, ancaman Rangga menjadi nyata. Ia memasuki halaman rumah tanpa izin, mencoba mencuri ramuan dan alat-alat terapi Danu. Keberanian Danu diuji di momen itu. Dengan cepat, ia menghadapi Rangga, menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat secara fisik, namun tidak memiliki ketulusan dan keikhlasan yang sama. Keluar dari sini, seru Danu, suaranya tegas namun tidak agresif. Aku tidak akan membiarkanmu merusak apa yang telah kubangun. Rangga tertawa sinis. Kau pikir aku takut padamu, anak kampung? Aku akan menghentikanmu, dan aku tidak peduli bagaimana caranya. Namun Danu tetap tenang. Ia menggunakan kecerdikan dan pengetahuan yang ia pelajari dari tabib tua di desanya. Dengan gerakan cepat, ia mampu menenangkan Rangga cukup lama sehingga Rangga tersadar bahwa ia tidak bisa mengalahkan ketulusan. Rangga akhirnya pergi dengan wajah penuh dendam, menyisakan ketenangan yang aneh di halaman rumah. Setelah Rangga pergi, Sarah menatap Danu dengan mata penuh kekaguman. Aku tidak pernah menyangka kau bisa begitu tenang, bahkan menghadapi orang seperti dia. Danu tersenyum. Ketulusan selalu lebih kuat dari kekerasan. Jika kita melakukan sesuatu dengan niat baik, tidak ada yang bisa benar-benar menghentikan kita. Pak Arman menepuk pundak Danu lagi. Kau bukan hanya penyembuh, anak muda. Kau guru, pelindung, dan bahkan penyelamat bagi keluarga ini. Hari itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Kebahagiaan, ketegangan, kekaguman, dan ancaman semua bercampur menjadi satu. Sarah semakin kuat, matanya semakin jelas, dan hubungan antara ia dan Danu semakin erat. Namun tantangan terbesar masih menunggu. Dunia di luar rumah tidak selalu sehangat dan setulus hati yang mereka rasakan di dalam rumah. Dan ketika malam menelan desa itu, Danu duduk di teras, menatap bintang-bintang. Ia tahu, ujian yang sebenarnya belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus dihadapi. Ancaman, rasa iri, dan bahkan pertanyaan dari hati sendiri tentang bagaimana menghadapi perasaan yang mulai tumbuh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia memasuki dunia keluarga Sarah, Danu merasakan tanggung jawab yang begitu besar. Tanggung jawab tidak hanya untuk menyembuhkan mata Sarah, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan, melindungi keluarga itu dari ancaman luar, dan memastikan bahwa niat tulusnya tidak disalahartikan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berbisik dalam hati, aku harus kuat, untuk Sarah, untuk ayahnya, dan untuk semua yang percaya padaku. Hari-hari berikutnya membawa suasana yang lebih hangat di rumah keluarga Sarah. Setiap pagi, cahaya matahari menembus jendela dengan lembut, menerangi ruang tamu tempat Sarah mulai berlatih membuka matanya secara penuh. Ia kini tidak hanya bisa melihat bayangan dan cahaya, tetapi mulai mengenali bentuk, warna, dan detail yang sebelumnya mustahil ia tangkap. Setiap kemajuan membuat hatinya meluap dengan kebahagiaan yang tulus, dan di setiap senyumnya,
Danu melihat semangat yang tak bisa dibeli dengan uang atau dipalsukan dengan kata-kata. Danu datang seperti biasa dengan ramuan dan peralatan sederhananya. Namun kini, ia tidak lagi dianggap sebagai tamu atau pengamat asing. Ia diterima sepenuhnya oleh Sarah dan ayahnya. Setiap kata, setiap sentuhan, setiap gerakannya dihadirkan dengan ketelitian dan ketulusan, seolah semua energi baiknya menumpuk dan dialirkan langsung ke tubuh dan jiwa Sarah. Pada suatu pagi yang tenang, ketika angin lembut mengibas tirai jendela, Sarah duduk di teras sambil memegang secangkir teh hangat. Ia menatap Danu dengan mata yang kini lebih jelas. "Danu, aku ingin bertanya sesuatu," ucapnya pelan. Danu mencondongkan tubuh sedikit ke arah Sarah, memperlihatkan perhatian yang mendalam. "Apa itu, Sarah?" Sarah menunduk sejenak, kemudian menatapnya lagi. "Aku ingin tahu, kenapa kau begitu tulus menolongku? Tidak meminta apa-apa, tidak meminta imbalan, bahkan ketika banyak orang di luar sana meragukanmu." Danu tersenyum tipis. "Aku hanya ingin membantu, Sarah. Karena aku percaya, setiap orang berhak melihat dunia dengan jelas, bukan hanya mata, tetapi juga hati mereka." Kata-kata itu membuat hati Sarah bergetar. Selama ini, ia hidup dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Orang-orang mendekatinya karena harta, status, atau keuntungan pribadi. Namun Danu berbeda. Ia hadir bukan untuk menuntut, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk memberi. Ketulusan itu seperti cahaya yang perlahan-lahan menembus kegelapan hatinya. Pak Arman yang duduk di dekat mereka tersenyum hangat. Ia melihat perubahan pada putrinya, melihat bagaimana senyum yang dulu suram kini mulai berkilau, dan bagaimana Danu menjadi sosok yang tidak hanya memberi penglihatan, tetapi juga keberanian. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama tanpa ujian. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, terdengar ketukan keras di pintu depan. Seorang kurir datang membawa amplop tebal. Pak Arman membuka amplop itu dengan hati-hati, dan wajahnya berubah serius begitu melihat isinya. Dokumen itu berisi ancaman hukum dari seorang pengacara yang mewakili pihak luar, menuntut agar Danu tidak lagi mengunjungi Sarah, seolah tindakan Danu dianggap ilegal. Mereka menyebutnya campur tangan yang tidak sah, dan meminta keluarga Sarah untuk menghentikan terapi dengan segera. Sarah menatap ayahnya dengan mata besar. "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Pak Arman memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali. "Kita harus tenang, Sarah. Kita tahu apa yang benar, dan kita akan melindungi kebenaran itu. Danu bukan penipu, dan dia hanya ingin membantu. Kita tidak bisa membiarkan ancaman ini menghentikan proses penyembuhanmu." Danu yang berdiri di sisi mereka menatap surat itu dengan tenang. Ia tahu bahwa ancaman semacam ini bukan sekadar formalitas. Dunia luar sering tidak memahami ketulusan, sering menilai dari status dan penampilan. Namun ia tidak gentar. "Saya akan melanjutkan terapi. Jika mereka tidak setuju, itu masalah mereka, bukan Sarah. Dan aku tidak akan meninggalkanmu, Sarah." Sarah menggenggam tangannya erat-erat, merasakan keyakinan dan keteguhan hati Danu. Matanya kini penuh kehangatan dan rasa hormat, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku percaya padamu, lebih dari yang kau kira," bisiknya. Malam itu, ketika semua tamu pulang dan rumah kembali hening, Sarah duduk di kamar sambil menatap Danu yang sedang membereskan alat-alatnya. Ia akhirnya membuka mulut, suara lirih namun tegas. "Danu, aku ingin bilang sesuatu yang mungkin terdengar aneh. Aku ingin kau tahu bahwa aku mulai menyukaimu." Danu berhenti sejenak, matanya bertemu dengan Sarah. Senyum tipisnya muncul, namun lebih dalam daripada senyum yang biasa ia tunjukkan. "Sarah, aku juga. Tapi aku ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik, bahwa kita tidak terburu-buru. Aku ingin yang terbaik untukmu, dan aku akan selalu ada di sisimu." Mata Sarah berair, bukan karena sedih, tetapi karena lega dan kebahagiaan yang tulus. Ia merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ikatan yang kuat, lebih dari sekadar rasa terima kasih, lebih dari sekadar rasa kagum. Ikatan itu adalah rasa percaya, rasa cinta, dan rasa aman yang datang dari ketulusan seseorang yang benar-benar peduli. Namun di balik semua itu, Danu tahu, ancaman Rangga dan pihak luar masih mengintai.
Ia sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Ujian terbesar bukan hanya membuat Sarah melihat, tetapi juga menjaga keselamatan mereka, menghadapi orang-orang yang iri dan penuh ambisi, serta mempertahankan ketulusan di dunia yang seringkali tidak adil. Ia menatap Sarah, merasakan getaran hati yang sama-sama tulus. Dalam hati, ia berjanji, "Aku akan melindungimu, tidak peduli apa yang terjadi. Dan aku akan memastikan kita melewati semua ini bersama." Malam itu, dunia mereka berubah. Bukan hanya karena mata Sarah yang mulai melihat, tetapi karena hati mereka yang mulai terbuka, saling percaya, dan mulai menyadari bahwa ketulusan dan keberanian dapat mengalahkan keraguan dan ketakutan. Di luar jendela, angin malam berbisik lembut. Sebuah janji terselip di antara gemerisik daun. Perjalanan mereka masih panjang, namun cahaya harapan kini mulai menembus kegelapan yang lama menyelimuti hidup Sarah dan Danu. Pagi itu, rumah keluarga Sarah dipenuhi dengan kehangatan yang jarang terasa beberapa minggu terakhir. Cahaya matahari menembus tirai, memantul lembut di lantai kayu, menciptakan pola yang bergerak perlahan mengikuti gerakan angin. Sarah duduk di teras, memandangi halaman yang hijau dan rapi, matanya kini sudah mampu melihat dengan jelas setiap detail kecil, dedaunan, bunga-bunga yang mekar, dan bahkan debu yang menari di udara. Perasaan lega, bahagia, dan kagum memenuhi hatinya. Ia tahu, perjalanan panjangnya menuju kesembuhan tidak akan lengkap tanpa Danu. Danu datang membawa sekeranjang ramuan yang baru diracik. Aroma jahe, madu, dan jeruk nipis menyebar di udara, menenangkan suasana. Ia tersenyum melihat Sarah yang kini tampak lebih hidup, lebih ceria, dan penuh semangat. "Selamat pagi, Sarah. Hari ini kita akan melanjutkan terapi terakhir, sebelum proses penyembuhanmu benar-benar sempurna." Sarah menatap Danu, matanya berbinar. "Aku siap. Aku ingin melihat dunia sepenuhnya, Danu. Dan aku ingin melihatmu di sisiku sepanjang perjalanan ini." Danu tersenyum, hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Ia tahu, ketulusan dan kerja kerasnya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Ia menyiapkan ramuan dan mulai prosedur terakhir. Setiap langkah dilakukan dengan penuh ketelitian, setiap titik yang disentuh Danu menyalurkan energi positif yang terasa hingga ke seluruh tubuh Sarah. Ia bisa melihat keajaiban itu sendiri. Mata Sarah yang dulu kehilangan harapan kini bersinar dengan kehidupan yang baru. Selama sesi berlangsung, Sarah tidak hanya bisa melihat secara fisik, tetapi ia juga merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ada rasa syukur, ada kepercayaan, dan ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua ketakutan, rasa putus asa, dan kesedihan yang menumpuk bertahun-tahun perlahan-lahan menghilang. Dan saat sesi selesai, Sarah bisa melihat Danu dengan jelas. Bukan hanya matanya, tetapi juga hatinya. Ia berdiri, memegang tangan Danu erat. "Danu, aku melihatmu. Aku melihatmu dengan jelas, bukan hanya fisikmu, tapi semuanya. Hatimu, ketulusanmu, aku bisa merasakannya." Danu menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Sarah, aku hanya melakukan yang bisa kulakukan. Aku tidak pernah mengharapkan imbalan atau pujian. Tapi aku senang kau merasakannya." Namun kebahagiaan mereka tidak bisa dirayakan tanpa bayangan masa lalu muncul kembali. Rangga, yang iri dan marah karena reputasi Danu semakin menguat, mencoba mengganggu lagi. Ia datang dengan ancaman baru, mengklaim bahwa keberhasilan Danu hanyalah kebetulan, dan menuntut agar ia mundur dari rumah keluarga Sarah. Rangga bahkan mengancam untuk melaporkan Danu ke pihak berwenang. Sarah, yang kini telah pulih dan melihat dunia dengan jelas, menatap Rangga tanpa takut. "Rangga, tidak ada kebetulan di sini. Yang kulihat hanyalah ketulusan. Danu tidak pernah menipuku, dan aku percaya padanya sepenuhnya. Jika kau masih meragukan, itu urusanmu, bukan kami." Rangga terpana, tidak menyangka Sarah yang dulunya rapuh kini bisa berdiri tegas. Ia merasa kalah, bukan hanya di hadapan Sarah, tetapi juga di hadapan kebenaran dan ketulusan Danu. Tanpa kata lagi, Rangga pergi, meninggalkan ketenangan yang luar biasa bagi keluarga itu. Malam harinya, setelah semua kejadian berlalu, Sarah duduk di teras bersama Danu. Suasana tenang, hanya suara alam yang terdengar. Sarah menatap Danu, matanya kini sepenuhnya pulih. "Danu, aku ingin bilang sesuatu."
Aku tahu ini tiba-tiba, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku, lebih dari sekadar teman atau penyelamat. Aku ingin kau menjadi suamiku. Danu menatapnya dengan hati berdebar. Kata-kata itu begitu tulus, begitu nyata. Ia tidak pernah menyangka bahwa ketulusan yang ia tanamkan dalam hati Sarah akan berbuah seperti ini. Dengan suara lembut namun mantap, ia menjawab, "Sarah, aku juga mencintaimu. Aku akan selalu ada di sisimu, tidak hanya sebagai penyelamat, tetapi sebagai pasangan hidupmu." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Sarah. Ia merasakan dunia ini begitu indah, begitu penuh harapan, dan begitu nyata. Semua penderitaan, ketakutan, dan rasa putus asa yang pernah menghampiri hidupnya kini sirna. Yang tersisa hanyalah cinta, kepercayaan, dan rasa syukur yang mendalam. Pak Arman, yang menyaksikan momen itu dari balik jendela, tersenyum bangga. Ia tahu, Danu bukan hanya berhasil menyembuhkan mata putrinya, tetapi juga berhasil menanamkan keyakinan, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati. Ia menepuk pundak Danu dengan penuh rasa hormat. "Anak muda, kau bukan sekadar penyembuh. Kau telah menjadi bagian dari keluarga ini, dan kau layak mendapatkan semua yang terbaik." Hari itu menjadi awal baru bagi Sarah dan Danu. Mereka tidak hanya memiliki penglihatan dan kesehatan yang pulih, tetapi juga cinta yang tulus dan masa depan yang penuh harapan. Dunia luar mungkin penuh dengan keraguan dan tantangan, tetapi mereka telah membuktikan satu hal: ketulusan, keberanian, dan keyakinan dapat mengalahkan segala rintangan. Dan ketika malam menelan desa itu, Sarah dan Danu duduk berdampingan, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Mereka tahu perjalanan hidup masih panjang, tetapi dengan cinta, ketulusan, dan keajaiban yang mereka alami, mereka siap menghadapi segala hal bersama, sebagai pasangan, sebagai sahabat, dan sebagai jiwa yang saling melengkapi. Beberapa bulan setelah kesembuhan Sarah, kehidupan mereka berdua mulai menemukan ritme baru. Rumah keluarga Sarah, yang dulu dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran, kini berubah menjadi pusat hangat bagi kebahagiaan dan kegiatan sosial. Setiap pagi, cahaya matahari menembus jendela ruang tamu, memantul di lantai kayu dan menyinari wajah-wajah yang kini tersenyum lepas. Sarah duduk di sofa, matanya yang kini pulih sepenuhnya menatap Danu yang tengah menyiapkan ramuan pagi. Senyum tulusnya merekah seperti bunga yang mekar setelah musim dingin panjang. Danu masuk dengan gerakan tenang, membawa sekeranjang ramuan herbal. Aroma jahe, madu, dan jeruk nipis memenuhi ruangan, mengingatkan Sarah pada awal pertemuan mereka di rumah sakit. "Selamat pagi, Sarah. Siap untuk sesi hari ini?" tanyanya sambil meletakkan keranjang di meja. Sarah mengangguk, matanya berbinar. "Aku selalu siap, Danu. Setiap hari bersamamu adalah hari yang penuh harapan." Mereka memulai sesi terapi seperti biasanya, tapi kali ini lebih banyak bercanda, tertawa, dan saling melempar kata-kata ringan. Sarah mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan dalam bertahun-tahun. Bukan hanya pulihnya penglihatan, tapi juga kedamaian batin yang hadir bersama kehadiran Danu. Di sisi lain, dunia luar mulai menyorot kisah mereka dengan lebih intens. Media sosial dan berita lokal mengangkat cerita tentang pemuda miskin yang mampu menyembuhkan seorang CEO muda dari kebutaan. Sebagian besar menyoroti keberanian dan ketulusan Danu, namun sebagian lagi skeptis, mempertanyakan keaslian kesembuhan Sarah. Beberapa mantan kolega Sarah menyebarkan gosip, berusaha meragukan metode Danu. Sarah menyadari hal itu, tapi ia tidak terganggu. Ia telah melihat sendiri bukti kesembuhannya dan merasakan ketulusan Danu setiap hari. Ia tahu bahwa dunia luar tidak selalu mengerti, tetapi yang penting adalah kebenaran yang mereka jalani bersama. "Danu, biarkan mereka bicara. Yang penting adalah apa yang kita jalani," ucap Sarah sambil menggenggam tangan Danu. Danu tersenyum, merasakan kehangatan di dada. "Aku setuju, Sarah. Dunia mungkin skeptis, tapi kita tahu apa yang benar." Hari itu, setelah sesi terapi selesai, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Udara pagi yang sejuk dan aroma bunga membawa ketenangan. Sarah menatap Danu, matanya kini sepenuhnya jelas. "Danu, aku ingin kau tahu sesuatu," katanya pelan. Danu menoleh, menatap mata Sarah dengan penuh perhatian. "Apa itu, Sarah?"
Sarah menarik napas dalam-dalam. Aku mulai menyadari, aku mencintaimu. Bukan hanya karena kau menyembuhkan mataku, tapi karena hatimu, ketulusanmu, dan cara kau selalu menemaniku tanpa pamrih. Danu merasa dadanya berdebar kencang. Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Ia menatap Sarah, merasakan kehangatan yang sama. Sarah, aku juga mencintaimu. Aku selalu ingin berada di sisimu, bukan hanya sebagai penyembuh, tapi sebagai pasanganmu. Perasaan mereka menguat, dan cinta yang tumbuh bukan sekadar emosi singkat, tetapi fondasi yang kokoh karena lahir dari pengalaman, pengorbanan, dan ketulusan. Mereka berjalan beriringan, berbicara tentang masa depan, rencana mereka untuk membantu orang lain, dan impian sederhana yang ingin mereka capai bersama. Namun, tidak semua orang menerima kebahagiaan mereka begitu saja. Beberapa orang dari dunia bisnis Sarah mulai mencoba mengganggu. Mereka mengirim surat ancaman, mencoba menjatuhkan reputasi Danu, bahkan ada yang ingin mengambil alih proyek sosial yang sedang mereka rintis. Danu menghadapi semua itu dengan kepala tegak. Ia tahu, ketulusan dan keberaniannya adalah senjata terkuat. Ia menjelaskan pada Sarah bahwa setiap ujian yang datang bukan untuk melemahkan mereka, tapi untuk menguji ketahanan cinta dan komitmen mereka. Sarah memahami itu dan merasa lebih kuat, karena ia bukan hanya memiliki penglihatan yang pulih, tetapi juga hati yang jelas melihat siapa yang benar-benar tulus. Suatu malam, setelah hari yang panjang, mereka duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang. Sarah bersandar di bahu Danu, merasa aman dan dicintai. Danu, aku bersyukur atas setiap hal yang terjadi. Aku bersyukur bertemu denganmu, dan aku bersyukur kita bisa melalui semua ini bersama. Danu memeluknya erat. Aku juga, Sarah. Aku berjanji akan selalu berada di sisimu, menghadapi semua rintangan dan menjaga cinta ini tetap murni. Malam itu, rumah mereka sunyi, tapi hati mereka penuh kehangatan. Dunia luar mungkin penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, tapi Sarah dan Danu tahu satu hal. Selama mereka bersama, tidak ada yang bisa merusak ketulusan dan cinta yang telah tumbuh. Pagi itu, udara di rumah keluarga Sarah terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela besar ruang tamu, memantul di lantai kayu dan menciptakan pola lembut yang menenangkan. Sarah duduk di sofa, matanya yang kini sepenuhnya pulih menatap Danu yang tengah menyiapkan ramuan herbal untuk sesi terapi harian. Senyum tulusnya merekah, memantul ke wajah Danu yang juga tersenyum hangat. Hari-hari terakhir ini membawa tantangan baru. Media dan masyarakat masih penasaran dengan kisah mereka. Beberapa pihak skeptis bahkan mencoba menyebarkan rumor bahwa kesembuhan Sarah hanyalah kebetulan. Ada pula pihak luar yang iri dengan popularitas Danu, mengklaim bahwa pemuda miskin itu menggunakan trik tertentu untuk mendapatkan perhatian atau keuntungan dari keluarga Sarah. Namun, Sarah dan Danu tetap tenang. Mereka tahu bahwa bukti nyata telah ada di depan mata, tidak hanya kesembuhan fisik, tetapi juga ketulusan dan dedikasi yang terlihat jelas di setiap tindakan Danu. Sarah merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penglihatan yang pulih. Hatinya terbuka sepenuhnya, siap menghadapi dunia bersama Danu. Hari itu, mereka memutuskan untuk mengunjungi desa tempat Danu tumbuh. Desa itu sederhana, dengan rumah-rumah kayu, jalan tanah, dan sawah hijau yang membentang luas. Penduduk desa menyambut mereka dengan hangat. Sebagian terkejut melihat Sarah yang sebelumnya dikenal sebagai CEO sukses kini berjalan bersama Danu, tampak begitu sederhana dan bahagia. Anak-anak berlarian di sekitar mereka, menatap Sarah dengan kagum, sementara orang dewasa tersenyum penuh hormat. Di tengah keramaian desa, seorang pria datang menghampiri Danu dengan wajah tegang. Ia membawa kabar buruk. Salah satu pasien yang mendapatkan terapi dari Danu mengalami komplikasi serius dan membutuhkan perhatian segera. Meski Danu telah memberikan panduan dengan cermat, beberapa faktor di luar kendalinya menyebabkan kondisi pasien memburuk. Tanpa ragu, Danu segera mempersiapkan diri. Sarah, meski khawatir, menatapnya dengan mata yang penuh kepercayaan. Danu, aku tahu kau bisa mengatasi ini. Aku percaya padamu, ucapnya lembut. Kata-kata itu menguatkan Danu. Sesampainya di rumah pasien, Danu bekerja dengan cekatan. Ia menyiapkan ramuan, memeriksa kondisi pasien, dan menginstruksikan keluarga pasien dengan sabar. Semua tindakan dilakukan dengan ketelitian, ketenangan,
dan keyakinan yang berasal dari pengalaman serta ketulusan hatinya. Sarah tetap di sisi Danu, memberikan dukungan moral, sesekali memegang tangan Danu sebagai tanda ia selalu ada bersamanya. Selama berjam-jam, Danu menghadapi tekanan besar. Ia harus memastikan ramuan bekerja dengan efektif, pasien stabil, dan keluarga tenang. Namun di setiap langkah, ia menunjukkan kesabaran dan ketulusan yang tidak tergoyahkan. Sarah menyaksikan semuanya, air matanya menetes bukan karena sedih, tetapi karena kagum dan cinta yang semakin dalam. Ia melihat bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kasih sayang, tetapi juga tentang keberanian menghadapi kesulitan bersama, kesetiaan, dan ketulusan yang tulus. Akhirnya, setelah beberapa jam penuh ketegangan, pasien mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Nafas menjadi lebih stabil, warna kulit kembali normal, dan mata keluarga pasien berbinar penuh syukur. Danu tersenyum lega, menarik napas panjang, dan menatap Sarah. Lihat, Sarah, semuanya bisa teratasi dengan ketulusan dan usaha yang benar. Sarah merangkulnya erat. Aku tahu, Danu. Aku selalu tahu kau istimewa. Aku bersyukur bisa berada di sisimu. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumah. Malam mulai turun, langit gelap dihiasi bintang. Sarah dan Danu duduk di teras, memandang langit yang luas. Angin malam yang lembut menyapu wajah mereka, membawa ketenangan yang luar biasa. Danu, setelah semua yang terjadi, aku ingin kau tahu sesuatu, ucap Sarah sambil menatap matanya. Aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu. Aku tidak hanya mencintaimu karena kau menyembuhkanku, tapi karena kau adalah dirimu sendiri, tulus, sabar, dan berani menghadapi dunia ini bersama-sama. Danu menatapnya dengan penuh haru. Sarah, aku juga ingin hidupku selamanya bersamamu. Aku tidak pernah berharap untuk menjadi kaya atau terkenal. Yang kuinginkan hanyalah melihatmu bahagia dan bersama-sama menjalani hidup ini dengan tulus. Mereka duduk dalam diam, saling menggenggam tangan, merasakan kedalaman cinta yang lahir dari ujian, ketulusan, dan pengorbanan. Dunia luar mungkin penuh ketidakpastian, tapi bagi mereka, ketulusan dan cinta yang tulus mampu mengatasi segala rintangan. Di malam yang hening itu, mereka membuat keputusan besar, membangun kehidupan yang tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Mereka merencanakan proyek sosial, mendirikan klinik kecil dan pusat edukasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan itu, mereka tidak hanya menjaga kebahagiaan pribadi, tetapi juga menyebarkan keajaiban ketulusan yang telah menyatukan mereka. Mereka tahu perjalanan masih panjang. Masih ada tantangan, skeptisisme, dan orang-orang yang iri. Tapi untuk pertama kalinya, Sarah dan Danu merasakan keyakinan penuh. Selama mereka bersama, menghadapi segala rintangan dengan ketulusan dan cinta, tidak ada yang mustahil. Malam itu mereka menatap bintang-bintang, saling tersenyum, dan merasakan dunia yang berbeda. Dunia di mana ketulusan, keberanian, dan cinta sejati menjadi kekuatan paling besar yang mereka miliki.